Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengatur kalian terlebih dahulu ya. Silakan dengarkan namanya baik-baik. Nanti dari soal utami, tapi Bu Amatio Pasaribu, izin Bu, izin mana nih? Izin Ibu buat sesuatunya. Kita Bangkir Abdi, Hadir, Bu. Asmiranda, Hadir, Bu. Baso Rahman Hidayat, Sakit Bu, Astuti, Hadir, Bu. Nabila Al-Salwa. Ratu Alfa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ya, baik anak-anak, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalian sudah tahu tidak ketimpangan sosial itu seperti apa dan bagaimana? Tidak, Bu. Ya, jadi ketimpangan sosial itu artinya suatu kondisi ketidakseimbangan di dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Jadi ketimpangan sosial ini berbagai macam seperti ketimpangan pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan juga gender. Ibu mau tanya, di sini anak-anak punya pengalaman pribadi tidak mengenai ketimpangan sosial itu sendiri? Saya dulu. Ya, silakan Nak. Begini, Bu, saya punya pengalaman pribadi mengenai ketimpangan sosial yang dibahas, Bu. Pas saya SD itu gurunya kurang memadai, Bu. Maksudnya kurang banyak. Jadi cara mengajarnya itu ganti-gantian, Bu. Kemudian fasilitas dalam kelasnya, Bu, kurang seperti seperti meja dan kursi itu kurang, Bu. Jadi kita tuh belajar ganti-gantian, Bu. Karena itu, Bu, mengganggu proses belajar, Bu. Terima kasih. Jadi itulah sedikit pengalaman ya yang diceritakan oleh salah satu teman kalian. Jadi seperti yang kita ketahui bersama itu, sampai sekarang di negara kita masih ada saja kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan dan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Jadi tidak heran mengapa anak-anak di kota jauh lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang baik dibandingkan dengan anak-anak di pedesaan. Nah, jadi upaya untuk atasi hal ini mungkin pemerintah bisa melakukan satu gerakan dengan nama Indonesia Mengajar. Jadi gerakan ini memfasilitasi lulusan universitas untuk mengajar di sekolah dasar di daerah terpencil dengan tujuan agar sekolah tersebut mendapatkan kualitas pengajar yang serupa dengan daerah-daerah yang maju. Ya, baik anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint yang berisi dua gambar. Jadi gambar ini akan dijadikan sebagai bahan kalian untuk melakukan diskusi nantinya. Mungkin Asmiranda bisa membantu Ibu untuk pasang laptop ini ke sini. Ya, baik anak-anak sekalian, di sini Ibu sudah menampilkan dua gambar mengenai materi ketimpangan sosial. Jadi dari gambar ini nanti akan dijadikan sebagai bahan diskusi kalian. Ibu akan berikan sedikit gambaran yang mengenai tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi berdasarkan gambar yang sudah Ibu tampilkan di atas, kalian harus buat rumusan masalahnya. Semisal dalam gambar ini termasuk dalam ketimpangan apa dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Ya, baik, jadi tugasnya ya, Ibu akan membagi kalian ke
Silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pada gambar pertama adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya pada bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena masyarakat menganggap aktivitas ekonomi yang dijalani perempuan sekedar sampingan, bukan kerja yang prestisius seperti yang dilakukan laki-laki. Terus upaya yang dapat kita lakukan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wanita juga bisa menghasilkan penghasilan untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada sang laki-laki atau suaminya. Yang kedua, bidang pendidikan, yaitu ketimpangan gender dalam bidang pendidikan dialami perempuan yang tinggal di pedesaan, di mana adanya pemikiran bahwa perempuan bersekolah hanya untuk dapat membaca dan menulis saja, karena pada akhir perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut sangat menghambat kesempatan perempuan desa untuk berpendidikan tinggi. Upayanya yaitu sama dengan bidang ekonomi, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wanita juga harus mendapatkan pendidikan yang layak dan lebih tinggi. Terima kasih, sekian. Ya, jadi itulah hasil presentasi dari teman-teman kalian. Silakan berikan aplaus untuk temannya. Ya, jadi anak-anak, hasil diskusi kalian itu sudah bagus, tapi Ibu akan berikan sedikit penjelasannya mengenai hasil diskusi kita hari ini. Jadi masalah yang kita diskusikan ini mengenai masalah ketimpangan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bersama itu bahwa ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, jadi gambar yang diberikan tadi itu merupakan salah satu contoh dari banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di negara kita. Jadi ada pun upaya untuk mengatasi ketimpangan ini, yaitu yang pertama dengan cara perbaikan akses terhadap pendidikan, karena hal tersebut merupakan faktor untuk memperbaiki kesejahteraan. Dan yang kedua yaitu menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Jadi hal ini bisa mengurangi kesenjangan upah atau gaji. Dan yang ketiga, menyediakan perlindungan atau pengamanan bagi masyarakat saat terjadinya krisis atau bencana. Dan yang terakhir yaitu alokasi anggaran APBN yang fokus pada perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ya baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin satu siswa bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin Afira bisa menyimpulkannya. Baik, jadi kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini adalah ketimpangan sosial adalah suatu kondisi ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Selanjutnya, ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir adalah ketimpangan pendidikan, adalah suatu kondisi di mana tidak meratanya sistem pendidikan di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sekian dan terima kasih. Jadi baik, Ibu akan membagikan kalian lembar penilaian dulu ya. Silakan diisi dengan sejujurnya. Nah, jadi anak-anak, kita sudah berada di akhir materi mengenai ketimpangan sosial. Jadi pada pertemuan berikutnya itu kita akan memasuki materi baru dengan judul yaitu kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Jadi Ibu harap pada pertemuan berikutnya kalian sudah sedikit ada gambaran mengenai materi kita. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, cukup sekian penyampaian Ibu pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.